Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Kotrunada. Kali ini saya akan membahas Basul Kutub dengan tema urgensi ilmu dan ulama. Hadis Bukhari nomor 98. Pendahuluan. Di antara pertanda dekatnya hari kiamat ialah lenyapnya ilmu agama dan munculnya kebodohan dalam masalah agama. Lenyapnya ilmu ini ialah diwafatkannya para pemilik ilmu, yaitu para ulama. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari dada pemiliknya, melainkan dengan jalan mewafatkan para ulama. Apabila Allah hendak mencabut ilmu, maka Allah tidak mencabutnya secara langsung dari pemiliknya, yakni para ulama, melainkan dengan cara mewafatkan mereka, sehingga tiada lagi di atas bumi ini seorang alim pun. Apabila keadaannya sudah sampai demikian, maka manusia mengangkat orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin agama mereka, yaitu mereka yang apabila ditanyai masalah agama, mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Pada akhirnya tersesatlah mereka, lagi menyesatkan. Setelah itu timbullah kerusakan di mana-mana, yang akibatnya membawa kebinasaan bagi semuanya. Hadis Bukhari nomor 98. Hadasana Ismail bin Abi Uwaisin qala hadasani Malikun an Hisham bin Urwah an Abi Abdillah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma indiza'an yantasi'u min ibadi walakin yaqbidul ilma biqadbi ulama'in hatta idalam yaqbidul aliman atakhada'an nasu ru'usan juhalan fasu ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu qala Firabyi hadasana Abbas qala hadasana Qutaibah hadasana Jarir an Hisyamin nahwu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, hingga bila sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Berkata Al-Fibrori, telah menceritakan kepada kami Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Syam seperti ini juga. Hadis Bukhari nomor 98. Selanjutnya urutan sanad. Yang pertama ada Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il dari kalangan sahabat, kunyah Abu Muhammad, negeri hidup Maru, tahun wafat 63 Hijriah. Yang kedua Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin As'ad bin Abdul Izzi bin Ku dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan, kunyah Abu Abdullah, negeri hidup Madinah, tahun wafat 93 Hijriah. Yang ketiga Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam, kalangan tabi'ut atba kalangan tua, kunyah Abu Al-Munzir, negeri hidup Madinah, tahun wafat 145 Hijriah. Yang keempat ada Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir dari kalangan tabi'ut tabi'in kalangan tua, negeri hidup kunyah Abu Muhammad, negeri hidup Madinah, dan tahun wafat 179 Hijriah. Selanjutnya ada Ismail bin Abdullah bin Uwais dari kalangan tabi'ut atba kalangan tua, kunyah Abu Abdullah, negeri hidup Madinah, dan wafat tidak diketahui. Lalu analisis linguistik. Pada kajian analisis linguistik ini penulis mengaji kalimat innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Pada lafal la yaqbidul ilma termasuk dalam badi jinas dengan lafal setelah walakin itu yaqbidul ilma. Keduanya sama, termasuk dalam badi jinas, yaitu keserupaan dua lafal
dalam segi ucapan, namun berbeda dalam segi makna. Yang kedua, lafal fadalu wa adalu. Lafal ini merupakan taukid lafzi. Taukid adalah gaya bahasa dalam menguatkan makna suatu kalimat, baik dengan pengulangan atau dengan menggunakan alat taukid. Sedangkan taukid lafzi yaitu taukid yang memperkuat suatu kata dengan cara mengulang-ulang kata yang diperkuatnya. Selanjutnya ada kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafal ataupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 98. Lebih jelasnya kalian bisa melihat makalahnya. Di situ jelas terdapat hadis-hadis yang serupa dengan hadis Bukhari nomor 98 ini. Lalu selanjutnya kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif ini berfungsi untuk mengonfirmasikan mana hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini, berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 98, penulis mencoba mengonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran surat Fatir ayat 28, yaitu sebagai berikut. Innama yashallaha min ibadihi ulama, yang artinya hanyalah yang memiliki khasnya takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu karena ilmu menambah seseorang takut kepada Allah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang mendapat keistimewaan darinya. Lalu dalam hadis ini keterangan bagaimana Allah mengangkat ilmu. Allah angkat sedikit demi sedikit dengan mewafatkan para ahli. Hilangnya ilmu di permukaan bumi tidak sekaligus ketika manusia sudah jauh daripada ilmu dan para ahli ilmu telah dicabut nyawa oleh Allah. Maka ketika para ulama diwafatkan dan orang-orang yang menimba ilmu agama semakin jauh, semakin jumlahnya menipis, otomatis yang berkembang adalah lawang daripada ilmu itu, ketidakmengertian dan ketidakfahaman manusia tentang ilmu agama. Selanjutnya, para ulama merupakan pelita bagi umat. Keberadaan mereka sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan umat ini ke jalan hidayah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para generasi as-salafus salih. Mereka adalah orang-orang terpercaya, pewaris para nabi yang mengemban tugas besar menjaga agama ini dari penyelewengan dan penyimpangan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wajib atas kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu tersebut dihilangkan. Hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, mereka sangat menginginkan agar Allah membangkitkan mereka dengan kedudukan seperti kedudukannya para ulama, karena mereka melihat begitu besarnya kemuliaan para ulama. Sungguh, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Ilmu itu tidak lain didapatkan dengan cara belajar. Diriwayatkan dari Asy-Syabi dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata, tidaklah datang suatu masa melainkan pasti lebih buruk dari masa sebelumnya. Maksudnya, bukanlah seseorang pemimpin lebih baik daripada pemimpin lainnya, bukan pula 1 tahun lebih baik daripada 1 tahun lainnya. Namun maksudnya adalah perginya para ulama dan ahli fikih, kemudian kalian tidak menemukan penggantinya, lalu datanglah suatu kaum yang berfatwa atas dasar logika mereka. Kemudian kritik praksis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan akan agungnya nikmat ilmu syar'i yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Kedua, betapa tinggi dan agungnya kedudukan para ulama yang senantiasa menyeru dan mengajarkan kepada umat manusia Kitabullah, Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wafatnya para ulama merupakan musibah terbesar yang menimpa umat Islam. Lalu yang keempat, hadis ini juga menunjukkan betapa besar ambisi orang-orang bodoh dan sesat untuk menjadi imam dan pemimpin bagi kaum muslimin. Kemudian, kaum muslimin senantiasa merasa
butuh akan keberadaan para ulama yang dapat menuntun mereka ke jalan kebaikan, kebenaran, dan keselamatan. Yang keenam, betapa besarnya ambisi orang-orang bodoh lagi sesat untuk penampilan dan bertingkah seperti para ulama. Betapa besarnya dosa orang yang berfatwa tanpa dasar ilmu syar'i yang kuat dan benar. Yang terakhir, besarnya dosa orang yang menghina dan mencaci maki para ulama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.